Halo, selamat pagi rekan-rekan, kembali bersama saya Maruli Tua Sinambela. Rekan-rekan, pada saat ini rekan-rekan sedang menyaksikan channel YouTube saya dan juga dapat membaca analisis ini melalui marulitua.com. Pada kesempatan ini rekan-rekan, ada beberapa pertanyaan setelah beberapa hari lalu saya tidak memberikan tentang pembahasan mengenai XAU atau yang kita kenal dengan emas dalam bahasa sehari-hari. Sebenarnya rekan-rekan tinggal mencari tahu melalui marulitua.com, dan di sini kita akan mencoba membahas apa yang menjadi peluang kita dan bagaimana kita dapat mengantisipasi jika terjadi pergerakan-pergerakan harga yang tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Topik kita pada pagi hari ini adalah emas mengudara, siapkah Anda terbang bersama tren bullish ini? Bersama saya Maruli Tua Sinambela, kita akan membahas ulasan perihal tentang emas ini rekan-rekan. Pada kesempatan ini rekan-rekan jangan lupa subscribe, like, comment, share, dan nyalakan lonceng agar setiap ada informasi-informasi terbaru rekan-rekan juga bisa mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan selanjutnya rekan-rekan. Di sini rekan-rekan telah kita dapat lihat bagaimana ya pergerakan harga emas dia menjadi sorotan khususnya pada hari ini Rabu tanggal 11 Desember 2024. Nah, di mana di tengah rentetan harga atau rentetan data ekonomi penting dari Amerika Serikat, juga ada data inflasi yang mencakup CPI dan core CPI, dan juga laporan energi dari OPEC, serta juga ada laporan stok minyak. Nah, ini diprediksi menjadi katalis utama yang menentukan arah pergerakan harga emas, rekan-rekan. Jadi kepada rekan-rekan investor traders agar cermat ya, hati-hati juga memantau perkembangan ini karena ini menjadikan salah satu trigger yang mengantisipasi volatilitas di pasar logam mulia. Jadi dapat kita lihat bahwa ketidakpastian kebijakan moneter The Fed didorong oleh inflasi yang menjadi sorotan utama rekan-rekan. Inilah yang menjadi trigger membuat emas tetap relevan sebagai aset lindung nilai. Namun rekan-rekan, dinamika pasar energi dan obligasi juga ini bisa menambah kompleksitas dari pergerakan harga analisis pada hari ini. Mari kita perhatikan data-data yang menjadi trigger pemicu pergerakan daripada harga emas. Nanti ada data inflasi jam 8:30. Nah, ini diprediksi meningkat 2,6%. Dari 2,6 menjadi 2,7. Nah, jadi jika hasilnya lebih tinggi dari ekspektasi rekan-rekan, ini menjadi pemicu spekulasi kebijakan moneter yang dibuat bisa lebih ketat oleh Bank Sentral Amerika. Jadi ini memberikan tekanan bearish pada emas. Tapi sebaliknya jika rekan-rekan datanya lebih rendah dari ekspektasi, kemungkinan ini menjadi trigger pemicu kenaikan harga emas kembali. Nah, untuk core CPI year of year, nah ini stabil di 3,3. Jadi data ini menjadi satu pandangan bagi kita ya, cukup jelas bagaimana tekanan inflasi ya. Ini merupakan bisa kita lihat jika ada perubahan signifikan pada angka ini mempengaruhi sentimen pasar secara langsung. Dan di laporan OPEC yang di sini kita melihat ini juga mempengaruhi secara tidak langsung, mempengaruhi harga emas melalui ekspektasi terjadinya bisa terjadi inflasi. Nah, jika laporan menunjukkan penurunan, maka peningkatan permintaan secara tidak langsung. Jadi rekan-rekan, kalau kita memperhatikan juga dari laporan minyak ini, ya ini merupakan satu pemicu juga karena merupakan bisa menjadikan ekspektasi terjadinya inflasi rekan-rekan. Nah, untuk lelang, nah di sini 3 years not auction. Nah, ini menunjukkan kenaikan imbal hasil signifikan. Jadi daya tarik US dollar bisa meningkat rekan-rekan. Jadi ini bisa menjadikan penekan harga emas juga. Imbal hasil yang lebih rendah ini memberikan ruang penguatan kenaikan kepada harga emas. Jadi dampaknya kepada emas, harga emas berpotensi bergerak dalam 2 skenario. Nah, skenario pertama rekan-rekan, jika data inflasinya lebih rendah dari ekspektasi dan laporan minyak, harga minyak yang menunjukkan penurunan stok yang signifikan, nah emas dapat masih memiliki potensi penguatan di level 2700 sampai 2900 ke depannya.
Untuk jangka panjangnya rekan-rekan, dalam skenario bearish, kita lihat bahwa jika inflasi lebih tinggi dari perkiraan dan imbal hasil obligasi meningkat, emas bisa tertekan dalam range di 2483-an atau mungkin lebih rendah rekan-rekan. Nah, tapi nanti kita akan membahasnya secara teknikal, logikanya dan batasan-batasan pergerakan harga. Jadi dari data-data ini bisa menjadi kunci yang bisa membuat pemicu atau penentu harga emas. Jadi rekan-rekan trader agar berhati-hati untuk menghadapi volatilitas yang bisa terjadi sewaktu-waktu. Karena ketidakpastian kebijakan moneter, dinamika pasar energi juga, ini menjadikan emas tetap menjadi menarik untuk kita pantau. Jadi rekan-rekan agar berhati-hati dalam segala strategi dan harus menggunakan analisis dasar, yaitu fundamental dan teknikal yang matang. Nah, ini adalah salah satu contoh ilustrasi kenaikan daripada harga emas. Nah, ini menggunakan pesawat ya, dia naik ke atas. Jadi rekan-rekan, untuk level-level penting di sini di resisten 1, 2, 3 dan diperhatikan di money managementnya di 2719 untuk money management di resisten 3 bagi yang berposisi sebagai seller, dan bagi yang berposisi sebagai buyer untuk area support 1, 2, dan 3-nya. Money managementnya ada di support 3 di 2644,72. Nah, channel kalau kita perhatikan masih mengikuti channel up. Jadi di sini juga ada beberapa tips trading rekan-rekan yang bisa digunakan ya. Jika harga mendekati resisten, awasi kemungkinan koreksi atau breakout ya. Jika harga mendekati resisten, awasi kemungkinan koreksi atau breakout rekan-rekan. Kemudian pivot level dapat menjadi area kunci untuk memutuskan kemana arah pergerakan berikutnya. Jadi arah kunci yang memutuskan kemana pergerakan arah emas berikutnya. Rekan-rekan tetap gunakan money management yang disiplin dan minimalkan setiap risiko. Apakah rekan-rekan Anda sudah siap menghadapi peluang di pasar emas hari ini? Disclaimer on rekan-rekan. Analisis ini dibuat ya atau disediakan semata-mata untuk tujuan informasi dan edukasi. Tidak ada bagian dari analisis yang dimaksud sebagai saran keuangan rekan-rekan. Jadi saran keuangan apakah rekomendasi investasi atau trading, atau tidak ada jaminan hasil tertentu. Keputusan perdagangan sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari rekan-rekan sendiri. Saya tidak bertanggung jawab untuk risiko yang terjadi. Dan risiko kerugian harus diperhitungkan rekan-rekan dengan cermat. Konsultasi dengan penasihat keuangan sebelum membuat keputusan investasi. Penasihat keuangan rekan-rekan, bukan yang rekan-rekan tidak ketahui dengan jelas. Nah, secara grafik kalau kita memperhatikan rekan-rekan, artinya ini adalah pergerakan harga yang pada saat ini harga di sini kita bisa perhatikan. Nah, cukup konsisten dalam kenaikannya dan resisten 3 dapat kita lihat di area 2719. Nah, bagi yang berposisi sebagai seller rekan-rekan, hati-hati di level ini karena potensi pergerakan kenaikan bisa saja terjadi, bisa lebih kuat dalam pergerakan vertikal yang terjadi. Dan yang berposisi sebagai buyer rekan-rekan di 2644, dan di sini levelnya adalah untuk money managementnya. Dan apabila rekan-rekan berada dalam range trading yang ada di dalam garis yang sudah saya buat dalam tren ini, nah ini dimanfaatkan sebaik-baiknya karena di sini menggunakan pivot, support 1, 2, 3, resisten 1, 2, dan 3 rekan-rekan. Semoga informasi ini bermanfaat. Bersama saya Marulito Sinambela. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan nyalakan tanda loncengnya rekan-rekan. Semoga bermanfaat. Sukses dan sehat selalu.